sahabat Bepom, jumpa lagi di channel YouTube Balai POM di Batam dalam program Esensi Bepom, edukasi seru dan berisi bersama Balai POM di Batam. Kali ini masih bersama saya, Stresi. Bagaimana kabarnya sahabat Bepom semua? Semoga semua sahabat Bepom dalam keadaan sehat selalu. Dan untuk sahabat Bepom nih yang ingin urus izin edarnya di Bepom untuk pangan olahan khususnya ya, semoga masih tetap semangat. Nah, dengan di rumah aja sahabat Bepom bisa juga loh mendapatkan informasi untuk melakukan pengurusan izin edar pangan olahan di Bepom. Oke. Untuk produknya, produk apa saja sih yang perlu dilakukan pendaftarannya di Bepom? Itu sudah ada videonya di video yang sebelumnya. Kalau sahabat Bepom belum nonton, tonton dulu. Nah, linknya ada di description box. Oke. Nah, video kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan pengajuan untuk permohonan pemeriksaan sarana oleh Balai POM. Oke? Untuk apa? Untuk sarana produksi pangan. Nah, atau kita singkat dengan PSP. Sebelumnya kita harus tahu PSP ini sebenarnya untuk apa? Kenapa sih kita harus PSP dulu? Nah, setiap sarana produksi pangan ya harus memenuhi kaidah cara produksi pangan olahan yang baik atau disebut dengan CPPOB. Nah, untuk bisa diketahui bahwa suatu pabrik yang memproduksi pangan olahan ini sudah memenuhi kaidah cara produksi pangan olahan yang baik, ya harus dilakukan pemeriksaan dulu. Oke. Nah, kenapa harus mengajukan permohonan? Ya supaya kita tahu ternyata sarana itu menghasilkan produk pangan dan ingin mendaftarkan produknya di Bepom. Jadi harus mengajukan dulu permohonan untuk kita lakukan PSP atau pemeriksaan sarana oleh Balai. Oke, persyaratannya disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama adalah mengajukan dengan cara melampirkan surat permohonan pemeriksaan sarana oleh Balai yang ditujukan kepada Kepala Balai POM di Batam untuk sahabat Bepom yang berada di Kepulauan Riau. Nah, untuk pengajuan permohonan ini, contoh surat permohonannya sudah kita masukin di description box untuk linknya. Sahabat Bepom tinggal gunakan contoh format tersebut. Oke. Nah, untuk sahabat Bepom yang domisilinya di Kota Tanjung Pinang, sahabat Bepom bisa mengajukannya melalui Lokapom di Tanjung Pinang untuk yang wilayah Kepulauan Riau ya. Oke. Untuk persyaratan yang kedua adalah identitas pemilik sarana. Identitas pemilik sarana ini yaitu fotokopi KTP-nya. Fotokopi KTP dari pimpinan perusahaan atau pemilik usaha atau direksi ya. Jadi tergantung apa susunan kepemimpinannya. Oke, yang kedua adalah NPWP. NPWP dari pimpinan perusahaan ini atau pemilik usaha ataupun direksinya. Oke. Kemudian NPWP perusahaan. NPWP perusahaan ini untuk sarana produksi pangan yang bentuknya badan usaha. Kalau sahabat Bepom usahanya perorangan ya tidak perlu NPWP perusahaan. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah NIB. NIB atau nomor induk berusaha. Juga lampirkan IUI atau izin usaha industri. Atau kalau sahabat Bepom masih berskala mikro dan kecil, lampirkan izin usaha mikro dan kecilnya. Pada saat mengurusnya ini sama ya, dalam satu rangkaian mengurusnya melalui oss.go.id. Oke. Nah, untuk mengurusnya di oss.go.id tadi, .go.id, kalau sahabat Bepom ada kendala, sahabat Bepom bisa konsultasikan di PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, sampai sini mengerti? Oke, kalau sahabat Bepom dalam hal memilih
atau pada saat membuat NIB ini, tentu kan tadi memilih bidang usahanya atau KBLI-nya, klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia. Nah, pilihlah KBLI sesuai dengan produk pangan olahan yang sahabat BPOM produksi. Misalnya produksi keripik, ya pilih industri pengolahan atau pembuatan keripik. Kalau roti ya roti gitu. Jadi dipastikan pada saat ini tahap awal sekali, sangat krusial, jangan sampai salah, nanti akan mengulangnya lebih lama, jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Oke? Oke, yang selanjutnya adalah akta notaris pendirian perusahaan. Untuk akta notaris pendirian perusahaan ini, kalau sahabat BPOM punya cabang atau yang di wilayah Kepulauan Riau adalah cabangnya, maka lampirkan akta notaris pendirian cabang juga. Kalau saya perorangan, misalnya sahabat BPOM bilang, ya udah kalau perorangan ya tidak perlu, karena kalau perorangan tidak perlu akte notaris. Oke? Oke, selanjutnya adalah surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan atau dari pemilik sarana atau dari direksi ya, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perpindahan baik kantornya ataupun pabriknya ataupun kalau punya gudang nih ya, itu nanti akan melaporkannya ke Badan POM dan ke Balai POM di Batam. Dan selanjutnya adalah ya denah bangunan dan peta lokasi. Jadi denah bangunan dan peta lokasi ini nanti sahabat BPOM melampirkan dibuatnya di kertas berkop ya. Nah, untuk denah bangunannya, kalau seandainya gudang, kantor, pabrik itu terpisah-pisah, ya semuanya harus dilampirkan. Kalau ada lantai 1, 2, 3, ya semuanya juga harus dilampirkan. Untuk denahnya, untuk denah bangunan ini nanti sahabat BPOM sampaikan panjang kali lebar di setiap ruangan yang ada ya. Nanti kasih keterangan juga, ini ruangan apa, digunakan untuk apa, ini ruangan apa, digunakan untuk apa. Untuk peta lokasinya, sahabat BPOM harus menggambarkan 3-5 akses menuju ke lokasi yang dimaksud. Dan selanjutnya adalah sertifikat merek dagang. Nah, untuk sertifikat merek dagang ini tidak wajib. Jadi untuk sahabat BPOM yang belum punya tetap bisa mengajukan permohonan PSB. Jadi jangan gara-gara saya nggak punya sertifikat merek dagang berarti saya nggak bisa mengajukan PSB. Itu nggak benar ya. Tetap bisa mengajukan PSB, tapi kalau tetap mau urus sertifikat merek dagang, silakan sahabat BPOM ajukan ke Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian apalagi surat keterangan domisili usaha. Nah, ini hanya diperlukan bagi sahabat BPOM yang surat-surat perizinannya masih yang lama, belum melalui sistem OSS. Untuk sahabat BPOM yang perizinannya sudah menggunakan sistem OSS berupa NIB tadi ya, nah itu sudah tidak diperlukan lagi surat keterangan domisili usaha. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya adalah struktur organisasi. Oke, struktur organisasi perusahaan nanti sahabat BPOM silahkan buat saja menurut struktur organisasi yang ada di perusahaan sahabat BPOM. Lalu kalau saya sendiri bagaimana? Misalnya nih perorangan, paling 1-2 karyawan atau bahkan cuma 1 orang, ya tetap dibuat struktur organisasi, cuman dijelaskan di situ peran-peran tugasnya atau kegiatannya apa aja. Oke, nah mungkin dia sebagai pimpinan sekaligus yang bagian produksi, kemudian bagian gudang dia juga, dan seterusnya. Oke. Untuk selanjutnya adalah panduan mutu. Panduan mutu ini meliputi apa saja? Meliputi prosedur pengolahan induk atau catatan pengolahan batch, ya. Kemudian spesifikasi atau standar untuk bahan baku, untuk produk ruahan kalau ada, dan untuk produk jadi. Kemudian apalagi
protokol kerja validasi kalau melakukan validasi ya. Kemudian metode analisa kalau ada juga. Kemudian apalagi instruksi kerja dari semua proses yang ada. Oke, termasuk bahan kah, peralatan kah, dan lain sebagainya. Kalau sahabat BPOM merasa kurang paham di poin yang ini dan merasa ini perlu penjelasan lebih lanjut, sahabat BPOM boleh kasih komentarnya di kolom komen di bawah untuk kita buatkan videonya. Oke? Ya. Selanjutnya adalah selanjutnya ini adalah form-form administrasi seperti faktur penjualan, kemudian pembelian, kemudian kartu stok barang ya, atau kartu gudang juga, kemudian buku penjualan, buku pembelian ya, seperti itu. Boleh disiapkan dalam format elektronik, nanti di print screen ya, kemudian di print, atau dalam format yang hard copy. Nanti ini kalau seandainya sahabat BPOM bilang saya kan belum menjalankan operasional usahanya, tentu ini saya belum punya. Ya nggak apa-apa, yang diserahkan ke kita adalah yang kemudian nanti akan digunakan oleh sahabat BPOM ketika beroperasi tentunya. Oke, jadi sudah harus punya formatnya dulu di awal. Oke, nah kira-kira ada lagi? Oh ya, tadi terkait surat pernyataan di poin sebelumnya ya. Surat pernyataan bermaterai tadi jangan lupa itu harus menggunakan materai 6.000. Oke, jangan sampai kelewatan atau materainya nggak cukup, materai 3.000 ya, harus materai 6.000. Untuk pengajuan PSB ini sahabat BPOM nggak perlu khawatir, karena pengajuan PSB ini tidak dipungut biaya alias gratis ya, gratis. Oke, jadi jangan ragu-ragu untuk mengajukan PSB. Kalau seandainya nanti nggak sesuai atau belum memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik, tenang aja sahabat BPOM, tetap dikasih waktu untuk melakukan perbaikannya sampai nanti sarananya sudah memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik. Oh ya, untuk setelah selesai nih tadi persyaratannya sudah sahabat BPOM kumpulkan semua, lalu bagaimana cara mengajukannya? Cara mengajukannya yang paling mudah melalui Google Form. Nah, kita sudah sediakan linknya di bawah ini. Sahabat BPOM tinggal akses, kemudian sahabat BPOM tinggal upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Oke, kemudian bisa juga sahabat BPOM antar langsung ke kantor Balai POM di Batam di Balai Pengawas Obat dan Makanan, Jalan Hang Jebat, Kelurahan Batu Besar, Nongsa. Tapi mohon maaf nih, selama pandemi COVID-19 ini diharapkan sahabat BPOM kita tidak melakukan tatap muka, jadi tidak usah mengantar langsung. Bisa juga dikirim di alamat yang tadi, atau lebih gampangnya juga bisa melalui email. Emailnya di bpom_batam@pom.go.id, atau kalau mau langsung ke bagian yang terkait bisa melalui pemserbepom@gmail.com. Oke. Nah, untuk tahap pendaftarannya selanjutnya yaitu daftar akun perusahaan. Nah, ini setelah ini dilakukan kapan? Dilakukan ketika sahabat BPOM sudah mendapatkan rekomendasi dari PSB ini. Nah, PSB tadi untuk sarana produksi pangan, sahabat BPOM harus mendapatkan nilai minimal B supaya bisa diterbitkan rekomendasinya. Kalau nilainya belum B, ya tentu rekomendasinya belum bisa diterbitkan. Oke? Jadi bagaimana sahabat BPOM? Ternyata tidak sulit kan untuk mengajukan permohonan PSB di BPOM. Tunggu apa lagi? Cepat-cepat buat
konsep surat permohonannya, kumpulkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan dan ajukan permohonannya. Kita akan jadwalkan pemeriksaannya. Nanti sahabat BPOM akan dikabari atau diinformasikan kapan akan dilakukan pemeriksaan ke sarana produksi sahabat BPOM. Oke, nah untuk penjadwalannya itu nanti akan dikomunikasikan oleh petugas di bagian pemeriksaan. Nah, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Video selanjutnya kita akan menginformasikan bagaimana cara melakukan PSB untuk sarana distribusi pangan. Oke, untuk sahabat BPOM yang importir, silahkan ditunggu. Tetap semangat untuk menonton video-video edukasi dari Balai POM di Batam. Sampai jumpa sahabat BPOM di video selanjutnya. Dah.